mulai. Naqra doa awalan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudhibu lana manaskal hadi fama anaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta a'lamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nural mudhi bil nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hasara tamasuki fi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala al khair wa tiwajila mardatihi wa qurbihi wa thawabi. Alhamdulillah di malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk mereview latihan yang berkaitan dengan bab kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan dzunna wa akhwatuha. Dari latihan 6 ini kita akan menjawab 3 nomor. Ada kana dulu, kemudian inna, yang terakhir badrudona. Nanti kita akan mencari yang nomor 1 ini, manakah isim, kana, dan khobarnya. Namun perlu diketahui bahwasanya sebelum kemasukan kana, kalimat ini sebenarnya terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, ketika mubtada dan khobar ini kemasukan kana, maka dia berubah statusnya. Contohnya, Zaidun jamilun. Zaidun, Zaid itu jamilun, tampan. Ketika kemasukan kana, maka kana Zaidun jamilan. Kana Zaidun jamilan. Yang rumusnya adalah merofakkan isim ini tadinya adalah mubtada, kemudian menasabkan khobar. Ketika belum ada kana, khobar itu rofa. Tapi karena kemasukan kana, maka khobar itu berubah menjadi nasob. Maka yang tadinya jamilun menjadi jamilan. Karena zaidun jamilan. Sebelumnya zaidun jamilun. Zaid itu tampan. Tapi karena kemasukan kana, menjadi kana zaidun jamilan. Itu sederhananya seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas dari nomor 1 terlebih dahulu. Siapa yang berkenan untuk menjawab nomor 1? Silakan. Mungkin yang teratas dulu. Di sini ada Sabrina. Mungkin berkenan untuk menjawab nomor 1. Nah, Ustaz. Ya, silakan. Nomor 1 dibaca dulu terjemahnya. Kemudian mana isim dan mana khobarnya saudara-saudaranya Kana di situ. Silakan. Ya. Bata atal mizu naimina. Pada malam hari murid-murid itu tidur. Bata amilnya. Terus atil mizu isimnya bata. Isimnya Bata Atalami itu ya betul. Terus khobarnya mana? Naimina khobarnya. Khobarnya ya. Sekarang kita bahas At-Talami itu isimnya Bata. Bata ini adalah saudaranya Kana. Jadi Bata itu artinya pada malam hari. At-Talami itu dia isimnya Bata, kemudian berarti dia rofa. Rofaknya dengan apa tandanya rofaknya di sini? Dengan doma, Ustadz. Doma. Kenapa dia menggunakan doma? Karena jamak taksir. Karena jamak taksir. Ya, At-Talami itu karena dia itu jamak taksir, maka tanda rofaknya doma. Sekarang yang naimina adalah khobarnya bata gitu ya. Naimina Ya, khobarnya bata. Kemudian apa? Karena ini khobarnya bata berarti dia nasob. Tanda nasobnya apa di sini? ya. Tanda nasobnya ya. Kenapa menggunakan ya? Karena jamak muzakkar salim. Karena jamak mudzakkar salim. Ya betul. Jamak mudzakkar salim itu
Kalau rofa dia naimuna pakai wawu, kalau nasob dia pakai ya. Naimina. Ya, terima kasih Sabrina. Kita Ya. beranjak ke nomor 2. Di sini ada Siti Aisyah. Mungkin berkenan untuk menjawab yang nomor 2. Nah, Ustaz. Karena Aliun Muhandisan. Dulu Ali adalah seorang arsitektur. Karena itu ininya ya Ustaz. Apa? Ininya apa? Isim kan? Bukan isim. Apa? Karena Ambil karena itu amilnya gitu ya. ya Tadi amilnya ya. Iya. Sabrina bisa Terus bilang Aliun itu isimnya kana, Muhandisan itu khobarnya kana. ya karena adalah amil atau fi'il nakis. Iya, fi'il Karena nakis. bisa kita katakan amil atau sesuatu yang mempengaruhi amil namanya atau fi'il nakis karena itu adalah fi'il nakisnya. Kemudian ali isimnya, khobarnya adalah muhandisan ya. Muhandisan tanda nasabnya dengan apa di situ? Muhandisan nasabnya ini ya fathah. Fathah ya, tanda nasabnya pakai fathah. Kenapa Iya. pakai fathah? Dia isim apa ya? Isim apa ini? Jamak taksir Ustaz. Dia ali kan satu orang, berarti muhandis itu tunggal. Berarti isim apa di sini? Mufrad. Isim mufrad ya. Jadi Oh, dia fathah karena isim mufrad. Muhandis kalau dia jamak mungkin jadinya muhandisuna atau muhandisina. oh, Ya, terima kalau kasih. rijalan itu termasuk apa ya Ustaz? Yang mana? Kalau rijalan itu termasuk apa? Rijalan. Rijalan berarti jamak taksir berarti. Oh, Rijalan. Tidak dari sini kan? Nggak ada ya? nggak ada. Cuma nanya Ya, aja. rijalan. Rijal itu jamak taksir dari rojulun. Rojulun jamak taksirnya rijalan. Mungkin sekaligus yang nomor 3, karena ini pesertanya masih sedikit. Silakan dianalisis sekalian. Silakan nomor 3, Aisyah, dijawab sekalian. Kayaknya sudah pergi. Ah, ini. Nomor 3 sekalian. Ini disuruh nyari isim ambilnya karena inna zona ya Ustaz. Tapi Ya di ini situ kayaknya nggak ada. masih saudaranya Kana. Ini Madama ini saudaranya Kana. Madama itu termasuk Iya, saudaranya Kana. ya. Ta'allama madama abuka qadiran ala tamwika. Belajarlah selama ayahmu mampu membiayaimu. Ini amilnya kana ya madama Ustaz. Terus Ya, Madama. Terus isimnya yang mana? eh, isimnya itu abuka Abuka isimnya ya. Khobarnya qadiran. Qadiron. Ya. Jadi Madama ini termasuk saudaranya Kana. Madama. Selama. Mm-mm. Kemudian isimnya adalah Abuka. Dia berarti rofa. Tanda rofanya apa di sini? Wow, Wawu ya. Kenapa domirnya dia kak. kenapa dia tanda rofaknya menggunakan wawu? Karena ini apa ini? Isim apa ini? Isim
apa asmaul khamsah ya Ustaz? Asmaul khamsah ya. Nah, Namanya iya. asmaul khamsah. Kemudian khobarnya qadirun. Qadirun Hmm, tanda nasabnya Falhah. fathah ya betul. Oke, terima kasih. Syukron. Kita lanjut ke nomor 4. Mungkin berkenan untuk menjawab nomor 4 dan nomor 5. Rohman Handini, silakan. Rohman Handini, mungkin ini belum di unmute. Oh ya, maaf Ustaz. Mazalatil mu'minatu afifatin. Senantiasa wanita-wanita beriman itu suci. Amilnya mazalat. Mazalat, ya betul. Isim kananya al-mu'minatu. Kemudian khobarnya afifatin. Afifatin, ya. Mazalat ini adalah saudaranya Kana. Yaitu fi'il nakisnya mazala ini. Nah, berarti al-mu'minatu isimnya mazala. Khobarnya mazala afifatin. Nah, sekarang kita analisis al-mu'minatu rofa, tanda rofaknya apa di sini? Tanda rofaknya alif Ustaz. Alif. Di sini huruf belakang tuh ada alif, ada ta, ada doma. Kira-kira yang mana ini? Tanda Al-mu'minatu. ini isim apa ini? Wanita-wanita. Kalau dari bentuknya ini, jamak Oh, apa ini namanya? mu'annas ya, jamak mu'annas Jamak salim ya. muannas salim ya. Jamak muannas salim itu kalau rofa, tanda rofaknya pakai apa? Al-mu'minat. Domah. Doma ya betul. Jadi Oh ya, domah. al-mu'minatu ini adalah isimnya mazala, tanda rofaknya doma karena ini adalah jamak muannas salim. Sekarang khobarnya mazalah afifatin. Afifatin ini tanda nasabnya apa ini? Tanda nasabnya alif kan. Alif. Ini jamak apa ini? Afifatin. Afifatin itu suci kan. Ya, Kalau mu'annas salim berarti ininya juga mu'annas salim saja. muannas salim. Afifatin. Ya, jamak muannas salim. Berarti tanda nasabnya pakai apa ini? Tak tak marbuta. Apa? Tak marbutoh. Ini bukan tak Bukan tak marbutoh, marbuta bukan. ya. Bukan. Kalau jamak muannas salim itu tandanya hanya dua, yaitu antara doma dan kasroh. Berarti apa ini tandanya? Oh ya, tin ya, kasroh. Kasroh berarti ya. Jadi afifatin, khobarnya mazalat, tanda nasabnya kasroh. Kenapa kasroh? Karena jamak muannas salim. Jadi jamak muannas salim itu kalau enggak domah, kasroh. Jadi kalau rofa dia domah, kalau nasab dan cer itu kasroh. Ya, Lanjut lagi yang nomor 5. banyak baca lagi nih. Ya betul. Nomor Karena 5. tokosu ya. Karena tokosu harron dzakal waqta. Cuacanya panas pada waktu itu. Cuacanya panas pada waktu itu. Isimnya Harron ya, kana yang panas itu. Haron ya, Haron. Atoksu cuaca, Ustaz. Cuaca ya, isimnya kana itu ya, taksu. Isimnya Khobarnya karena atoksu, kemudian khobarnya harron. Haron ya. Harron. Sekarang kita analisis atau su isimnya kana.
Tanda Ya, rofaknya apa di situ? tanda rofaknya dhamma. Doma. Alasannya karena isim apa? Nah, isim mufrad, Ustaz. Isim mufrad. Kemudian Ya, haron. Dia khobarnya karena. Tanda khobar, tanda nasabnya. tanda nasabnya fathah, Ustaz. Tanda nasabnya fathah. Alasannya karena isim apa? Karena isim mufrad. Karena isim mufrad. Ya. Ya, terima kasih. Ya, Ustaz. Rohman Ali ini kita lanjut yang nomor 6 dan nomor 7. Nanti yang nomor 8 ya 6 7 aja. 6 7 berarti ini Mahsunuddin. Mahsunuddin, apakah ada bersama kita? Mungkin berkenan untuk menjawab nomor 6 dan 7. Maaf Ustadz, ini saya kok belum begitu paham. Takutnya Oh, belum keliru. ini. Oh ya ya ya. Oke, siap. Mungkin menyimak dulu. Kita berlanjut ke Sakir Hairun. Sakir Hairun. Saya juga sama Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Wah, juga. Waalaikumsalam. Nah, ini akhirnya Jalizal. Nah, Sakir Hairun juga. Apaan saya agak terlambat Ustaz. Nah, Nyimak ini dulu Ustadz. mulainya masih belum belum lama. Ini masih sampai nomor 5. Sakir Hairun masih. Nah, ini Sabrina lagi aja. Sabrina, apakah ada bersama kita? Sabrina, apakah ada bersama kita? Mungkin ada yang baru bergabung, kita ulangi sedikit. Untuk bata atalamidu naimina, batanya fi'il nakis, saudaranya kana ini. Kemudian isimnya atalamidu, khobarnya naimina. Nah, jadi ini ada awal mulanya adalah mubtada khobar. Atalamidu naimuna. Atalamidu mubtada, naimuna khobar. Nah, ini mubtada itu rofa, kemudian khobarnya juga rofa. Atalamidu naimuna pakai wawu. Kemudian ketika kemasukan saudaranya kana yaitu bata, maka mubtada ini statusnya berubah menjadi isimnya bata. Bukan mubtada lagi tapi isimnya bata. Berubah status saja dia. Kemudian khobarnya bata, ini menjadi tidak rofa lagi tapi nasob. Nah, ini contohnya adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu kalau nasob tidak pakai wawu tapi pakai ya naimina. Contoh nomor 2. Ini aslinya adalah Aliyun Muhandisun. Ali adalah seorang arsitek. Ketika kemasukan kana, maka mubtada'nya rofa kana Aliyun. Kemudian khobarnya menjadi nasob, bukan muhandisun lagi tapi muhandisan. Kenapa muhandisan? Karena ini isim mufrad. Isim mufrad itu kalau nasob pakai fathah. Muhandisan. Contoh nomor 3, ta'alam belajarlah. Madama selama abuka ayahmu itu qadiron mampu ala tamwilika untuk membiayaimu. Nah, aslinya adalah abuka qadirun. Abuka qadirun. Abuka mubtada, qadirun khobar. Ketika ada madama, maka mubtada berubah menjadi isimnya madama. Kemudian khobarnya qadirun menjadi qadiron. Karena ini adalah khobarnya madama harus nasab. Karena isim mufrad maka tandanya menggunakan fathah. Qadiron bukan qadirun. Contoh lagi, ini kalau isim mufrad kan mudah ya. Mazala al-mu'minatu afifatin. Senantiasa al-mu'minatu wanita-wanita itu afifatin suci. Aslinya adalah al-mu'minatu orang-orang wanita beriman itu afifatun. Aslinya gitu. Mubtada dan khobar. Kemasukan mazalat, maka mubtada ini berubah status menjadi isimnya mazalat. Kemudian afifatin adalah khobarnya mazalat. Karena menjadi khobarnya mazalat, maka dia nasob. Nah, ini karena jamak mu'annas salim, nasobnya menggunakan kasroh afifatin. Afifatin.
Nomor 5. Aslinya adalah atoksu harun. Cuacanya panas. Nah, ketika kemasukan kana atoksu haron. Cuacanya panas. Atoksu isimnya kana. Haron khobarnya kana. Kadang-kadang di dalam bahasa Arab itu kana itu tidak ada artinya ya. Jadi tetap cuacanya panas gitu aja. Ada juga menyesuaikan konteks kalimatnya. Ini alurnya maksudnya gimana. Ada juga kana yang artinya adalah dulu. Dulu Ali itu adalah muhandis. Sekarang pekerjaannya mungkin lain gitu ya. Nah, kalau kana atau suharon mungkin dalam waktu sehari ini cuacanya sudah panas. Kemudian tapi tidak perlu dicantumkan dalam terjemahnya. Nah, kadang-kadang kana itu tidak diterjemahkan juga sering terjadi seperti itu. Jadi kana itu saudaranya di sini kalau sampai nomor 5 masih ada bata, kemudian madama, mazala. Ini termasuk saudaranya kana yang memiliki amal yaitu merofakkan isim dan menasobkan khobar. Isim itu pada awal mulanya adalah mubtada. Nah, mubtada kemasukan kana atau saudaranya statusnya berubah menjadi isimnya. Beda nama aja gitu. Nah, sekarang nomor 6. Apakah Sabrina tadi sudah ada bersama kita? Afwan Ustaz, ada. Ya, nomor berapa tadi? Nomor 6. Silakan Sabrina. Ya. Kunna jironan fil qaryati. Kami adalah tetangga di desa. Kunna itu amilnya Ustaz, kun. Ya, ambilnya. Kemudian Isimnya tuh isim domir. isim domir ya. Nah itu ya. Jironan khobarnya. Cironan khobarnya ya. Nah, di sini contoh yang lain dari contoh-contoh di atas, yang mana isimnya adalah berupa domir. Awal mulanya ini adalah nahnu jironun. Nah, sebelum ada kana ya. Nahnu jironun. Kami adalah tetangga. Nahnu jironun. Setelah kamu masukkan kana, jadi kana itu kalau bentuknya bergandengan dengan domir yang kami, maka dia jadinya bukan kana, bukan tapi kunna. Kunna. Kunna itu artinya kami. Kalau saya kuntu. Kuntu kalau kamu laki-laki kunta. Kalau kamu perempuan kunti. Kalau kami kunna. Nah ini berarti na plus kana. Jadi dia berubah menjadi domah, bukan bukan kanta, bukan kantu, kanti, tapi kunta, kuntu, kunti, kunna. Nah, ketika bergandengan seperti ini, maka ya isimnya tadi, nah ini tadi. Nah ini adalah isimnya kana. Kemudian khobarnya adalah jirona. Kenapa dia fathah? Karena ini adalah jamak taksir. Jamak taksir itu ketika menjadi dalam i'rab nasab, maka tandanya adalah menggunakan fathah. Masih Sabrina nomor 7, silakan. Dua nomor. Iya Ustaz. Muhammadun laisa kazaban. Muhammad bukanlah penipu. Muhammadun itu bisa jadi isimnya ya Ustaz. Tidak bisa. Berarti itu mubtada baru ya. Muhammadun mubtada, ya. Nah, Terus berarti laisa itu amilnya. amilnya, ya. Terus isimnya Laisa, Isimnya domir. isimnya domir, ya. Domir dikira-kirakan apa ini? Ya, kazabannya kabarnya. Kadzabannya khobarnya. Nah, ini juga contoh yang lain. Contoh yang lain itu tadinya tidak ada laisanya ya kan. Tadinya adalah Muhammadun huwa kadzaban gitu ya. Muhammad itu adalah Muhammad huwa kadzaban. Setelah ada laisa itu seperti fiil ya. Kana itu seperti fiil.
Nah, jadi kana dan teman-temannya itu seperti fiil. Seperti laisa ini namanya fiil nakis. Fiil nakis itu dia membutuhkan kepada isim dan khobar. Kalau laisa itu membutuhkan isim, sedangkan isimnya ternyata tidak ada setelah laisa, maka isimnya adalah huwa. Nah, isimnya adalah domir, yaitu dikira-kirakan huwa. Huwa kembali kepada Muhammad. Kemudian khobarnya adalah kadzaban. Jadi Muhammad ini bukan isimnya laisa, bukan, tapi laisa ini yang namanya fi'il kan fa'il harus terletak setelah fi'il. Nah, kemudian ketika fa'il tidak ada yang cocok setelah fi'il, berarti fa'ilnya adalah berupa domir yang melekat pada laisa atau melekat pada fi'ilnya. Jadi laisa ini isimnya adalah domir yang tersimpan dalam lafadz laisa, dikira-kirakan huwa kembali kepada Muhammad. Muhammad bukanlah pendusta. Ya kalau secara makna sih kita sudah paham ya. Di sini maksudnya adalah Muhammad. Tapi kalau secara lafadz laisa ini fiilnya atau fiil nakisnya, kemudian isimnya adalah domir yang tersimpan dalam lafadz laisa dikira-kirakan huwa itu artinya dia laki-laki, huwa kembali kepada Muhammad. Khobarnya kadzaban. Nomor 8. Nomor 8 kita menuju ke Aisyah. Silakan untuk nomor 8-nya. Ya, Ustaz. Seorang nasu la ya'rifu ba'aluhum ba'dun. Menjadi manusia tidak mengenal satu sama lain. Soro isim, ya, masih isim kana. Iya benar isim kana. Khobarnya isimnya soro itu amilnya kana. Nasu itu isimnya soro. Terus khobarnya ba'dun. Khobarnya ba'dun. Bukan ya Ustaz? Mungkin ada jawaban lain mungkin. Khobarnya, yang khobarnya. Kalau isimnya sudah betul an-nasu. Ba'luhum. Bukan juga. Kalau ba'dan Ba'dun bukan. Karena ba'dun itu Ya, la ya'rifu, ya. Oh, Pada awal mulanya an-nasu, misalnya suaranya nggak ada ya. An-nasu, manusia itu la ya'rifu, tidak mengenal ba'dun satu sama lain. Nah, jadi khobarnya adalah la ya'rifu. Jumlah fi'liyah ini adalah khobarnya an-nasu. Kalau ada soro berarti an-nasunya menjadi isimnya soro, kemudian khobarnya adalah la ya'rifu ini. Karena kalau khobarnya ba'dun artinya menjadi tidak tepat. Manusia menjadi tidak mengenal salah satu mereka itu ba'dun yang lain. Nah, itu menjadi rancu. Nah, ba'dun sendiri adalah maf'ul bi dari layak rifu. Layak rifu ini fi'il, fa'ilnya adalah ba'duhum, kemudian ba'dun menjadi maf'ul bi atau objek dari layak rifu. Berarti nggak harus fathah gitu Ustaz. Maksudnya kayak yang dinasobkan. Nah, ini jumlah fi'liyah ini istilahnya adalah fi mahal nasob. Fi mahal nasob. Jadi layak rifu ini dalam posisi nasob. Beda dengan kadzaban, lafadznya dinasobkan. Tapi kalau layak rifu, posisinya aja dia dalam keadaan nasob. Posisinya yang nasob, tapi lafadznya berupa fi'il dan fa'il. La itu harf bukan Ustaz? La huruf, iya. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar apa itu khobar itu ada khobar yang mufrad, ada khobar yang jumlah. Nah, khobar kalau mufrad seperti kadzaban, ini memang lafadznya. Tapi kalau khobarnya berupa jumlah, ini
kalimat ini kedudukannya adalah khobarnya soro. Nah, jadi yang menjadi khobar itu bukan lafat la ya'rifu tapi kalimatnya. Bukan lafadznya tapi kalimatnya. Jadi istilahnya adalah fi mahal. Mahal itu posisi kalimat ini dalam keadaan nasab sebagai khobarnya soro. Berbeda dengan kadzaban, bukan posisinya atau mahalnya saja, tapi lafadznya memang dinasobkan. Karena dia khobarnya mufrad atau tunggal. Tapi kalau jumlah itu posisi kalimatnya yang berada pada nasab. Ya mungkin Berarti dari tandanya Ustaz, tandanya tidak ada berarti. ada berarti ya. Tidak ada. Jadi jumlah fi'liyah ini fi mahal nasab dalam posisi nasab sebagai khobarnya soro. Jadi kalau di i'rab layak rifu adalah khobarnya soro dalam posisi nasab, atau layak rifu ini sampai belakang adalah fi mahal nasab dalam posisi nasab sebagai khobarnya soro. Kalau anasu isimnya soro, tanda nasabnya adalah domah karena ini adalah isim mufrad. Kemudian khobarnya adalah jumlah layak rifu ila akhir. Ini fi mahal nasab karena menjadi khobarnya soro. Jadi tidak ada tandanya karena hanya mahalnya. Hanya mahalnya saja. Mungkin ada pertanyaan dulu terkait dengan kana dan Sedikit itu mahal, saya pernah baca tapi mahal itu berarti contohnya adalah kemarin mubtada khobar karena kana ini kan aslinya adalah fiil atau kana wa akhwatuha ini masuk kepada mubtada khobar. Kemudian khobar itu ada yang mufrad, ada yang jumlah, ada yang syibhul jumlah. Nah, yang mufrad contohnya ini satu. At-talamidu naimuna. Jadi naimuna ini mufrad tunggal ini. Satu kata. Berarti dia bisa di i'rab. Tanda i'rabnya adalah ya. Nah, ini kan nasab, tanda nasabnya adalah ya karena ini adalah jamak mudzakkar salim. Kalau ketika dia dirubah menjadi jumlah atau kalimat, contohnya atalamidu yadhabuna, atalamidu yata'allamuna. Nah, yata'allamuna itu bukan mufrad lagi tapi jumlah karena itu adalah fiil. Nah, walaupun bentuknya adalah satu lafaz tapi yang namanya fiil itu pasti ada fa'ilnya. Atalamidu mubtada, yata'allamuna itu khobar fi mahal rofa. Nah, fi mahal rofa. Kemudian dia sendiri adalah fiil dan fa'il. Ya ta'alamuna itu fiil, fa'ilnya adalah wawunya itu. Fa'ilnya adalah wawunya. Kemudian apa tanda i'rabnya? Tidak ada karena dia mahal. Jadi kalimat ya ta'alamuna fi mahal rofa di posisi rofa sebagai khobarnya mubtada at-talamidu. Contoh lagi, at-talamidu fil fasli. Murid-murid itu di kelas. Nah, itu namanya khobar yang sibhul jumlah, menyerupai kalimat. Nah, jumlah itu kan jumlah ismiyah atau fi'liyah. Kalau fil fasli itu menyerupai jumlah, yaitu berupa jar dan majrur, Kemudian karena berupa jar majrur, berarti fil fasli itu fi mahal rofa di posisi rofa sebagai khobarnya mubtada at-talami itu. Jadi dia bukan lafadznya itu dirofakkan bukan, tapi posisinya saja. Karena kalau lafadznya dia jar majrur fil fasli, al fasli berarti dijerkan dengan huruf jar. Namanya mahal ini ya. Mahal diantaranya adalah ketika khobarnya berupa jumlah atau kalimat berupa jumlah fi'liyah atau ismiyah atau berupa sibul jumlah, contohnya adalah jar dan majrur. ya Ustaz, sibhul itu berarti menyerupai ya. Menyerupai, kalau ya menyerupai. itu berarti posisi ya. Kalau bahasa Posisi, kita ya. ya mahal itu posisi, hanya posisinya saja,
Lafadznya tidak di i'rab sebagai rofa itu tidak, hanya posisi kalimatnya saja. Baik. Syukron, Ustaz. Afwan, ya kita mungkin ada pertanyaan lain lagi dari teman-teman. Afwan Ustadz, Ya, silakan. berarti kalau kana sama saudara-saudaranya itu semuanya fi'il madhi nakis. Ya, semuanya fi'il madhi nakis atau bentuk fi'il mudhari'nya amarnya juga bisa juga. Nah, misalnya bata ini kan fi'il madhi. Terus dia fi'il mudhari'nya adalah yabitu, bisa saja. Kana mungkin fi'il mudhari'nya kana yakunu. Nah, kalau madama ini enggak ada fi'il mudhari'nya. Dia hanya satu fi'il madhinya saja. Madama. Mazala ini fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya ada. Mazala sama la yazalu. Jadi kalau fi'il madhi itu pakai mazala. Kalau fi'il mudhari dia pakai la yazalu. Laisa ini hanya bentuk fi'il madhi saja. Laisa. Tidak ada bentuk fi'il mudhari, amarnya tidak ada. Jadi ada yang bentuknya fi'il madhi saja, ada yang fi'il madhi dan mudhari. Soro ini bentuknya semua ada soro yasiru, ada fi'il madhinya. Fi'il mudhari'nya ada, fi'il amarnya juga ada. Soro yasiru berarti apa ini? Sir, fi'il amarnya. Jadilah. Kalau kana yakunu berarti fi'il amarnya kun. Nah, kita bisa dengar kun, fayakun. Itu juga fi'il nakis. Nah, jadi bentuk lain dari fi'il nakis ini kan tadinya contohnya semuanya adalah fi'il madhi ya. Itu dan bentuk tasrifnya, perubahannya ke bentuk yang lain itu juga masih beramal seperti amalnya pada bentuk fi'il madhinya. Kecuali madama ini hanya fi'il madhi. Mazala ini madhi dan mudhari saja. Mazala sama la yazalu. Ya walaupun dia sebenarnya juga masih bisa di fi'il amr kan, tapi kayaknya jarang ada ini ya, masalah ini untuk fi'il amrnya. Kemudian laisa, kalau laisa ini hanya fi'il madinya saja, tidak ada fi'il mudhari'nya, tidak ada. Nah, bahkan ini ada pendapat ulama itu laisa itu bukan fi'il tapi dia isim. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang berpendapat laisa itu fi'il karena bisa menerima tak taknis. Misalnya Fatimatu laisat. Nah, karena ini adalah perempuan laisat. Fatimah laisat. Nah, alasannya ini adalah fi'il karena bisa menerima tak taknis. Nah, tak taknis itu kan di antara tanda fi'il. Soro yasiru, soiron. Bisa juga bentuk masdarnya juga bisa. Kalau di Al-Quran juga banyak ya Ustaz. Seperti laisa alaika hudahu. Laisa alaikal huda. Alaikum junahun. Laisa alaikum junahun. Nah, jadi itu contoh laisa itu fi'il nakis, alaikumnya adalah khobar mukodam, junahunnya adalah isim laisa. Jadi khobarnya didahulukan, isimnya diakhirkan. Laisa alaikum junahun. Khobar muqaddam. Khobar mukodam. Nah, jadi ketika laisanya tidak ada, alaikum junahun. Ketika alaikum di depan, berarti itu bukan mubtada tetapi adalah khobarnya. Khobar muqaddam. Mubtadanya berarti diakhirkan yaitu junahun. Nah, ketika kemasukan laisa statusnya ganti. Yang tadinya mubtadanya itu berubah menjadi isimnya laisa. Isimnya laisa. Nah, jadi karena ini fi'il ya. Bata, kana, dama. Jadi isimnya ini kalau kita ingin mencari mana isimnya itu mirip dengan kita mencari fa'il karena ini adalah fi'il. Mazalat senantiasa. Siapa sih yang senantiasa di sini? Siapa al-mu'minatu, orang-orang
mukmin perempuan. Oh, berarti ini isimnya. Nah, seperti tadi Muhammadun, Muhammad, laisa tidaklah. Siapa yang tidak di sini? Muhammad. Berarti ini adalah karena ini ke belakang, berarti ini isimnya adalah dhamir yang tersimpan, dikira-kirakan huwa kembali ke Muhammad. Nah, karena ini fi'il, cara mencari isimnya itu sama seperti ketika mencari fa'il. Kalau makana Muhammadun aba ahadin gitu. Ada mak. Makana Muhammadun aba ahadin. Makana. Jadi ma di situ artinya tidaklah. Makana Muhammadun, tidaklah Muhammad itu aba ahadin. Ayah dari seseorang gitu ya. Seseorang ya. Berarti maka namanya adalah tidak berarti. Beda dengan Manafi. mazalat gitu ya Ustaz. Bukan, kalau satu mazalah orang. ini ma-nya adalah tidak aslinya. Zala artinya hilang. Nah, ma itu artinya tidak, zala itu artinya tidak. Hilang. Jadi tidak hilang berarti masih atau senantiasa. Oh, itu dua kata Ustaz. Dua kata ma ditambah zala. Jadi aslinya artinya zala dulu. Artinya apa? Fiilnya zala. Fiilnya itu zala, artinya hilang. Kemudian ada ma yang artinya tidak hilang. Artinya menjadi senantiasa atau masih. Berbeda dengan ma yang ada di madama ini ya. Kalau ma yang ada di madama ini artinya ma-nya adalah artinya muddata. Sepanjang, selama. Gitu. Jadi ma di sini artinya adalah muddata. Muddata itu apa ya? Sepanjang, selama gitu ya. Berarti ma itu beda-beda ya Ustaz. Ma beda-beda. Ya. Cara bedanya gimana Ustaz? Cara bedanya gimana ini? Kalau dulu di dalam kitab Nahwu Jurumiyah yang syarahnya ketika di bab ini itu madama itu sudah dijelaskan di situ. Ma-nya ini ma apa, kemudian ma yang mazala ini ma apa. Kalau madama ini namanya ma masdariyah. Ma masdariyah dan ma dzurfiyah. Ma masdariyah dia yaitu pengganti dari muddata, ma di sini. Kalau ma yang mazala ini namanya manafi yang artinya tidak. Sedangkan fi'il zala ini artinya hilang. Tidak hilang berarti senantiasa. Kalau madama ini ma di sini artinya adalah pengganti dari kata muddata yang artinya sepanjang. Sepanjang selama ayahmu mampu. Nah, jadi caranya diingat-ingat. Kalau madama ini bukan manafi tapi ma masdari ya. Kalau mazala ini ma-nya adalah manafi. Nanti ketika bentuk fi'il mudhari'nya mazala bukan pakai ma tapi pakai la yazalu. Ya, la yazalu. Tapi di dalam kitab yang lebih tinggi lagi itu ada perbedaan ulama yang membolehkan dibalik. Ya, tapi itu jarang sekali. Yang banyak kalau bentuk fi'il mandi itu nafinya pakai ma, kalau bentuk fi'il mudhari yazalu itu yang banyak nafinya pakai la yazalu. La yazalu La yazalu. Zala yazalu. La yazalu. Artinya tetap sama Ustaz, senantiasa. Artinya tetap sama. Cuma menggunakan fi'il mudhari gitu aja beda. Dan kalau mudhari sedang, kalau madi kalau gitu maknanya. Ya, maknanya gitu. Kalau fi'il mudhari berarti ya sedang, atau kalau fi'il madinya berarti sudah berlalu ya. Nah, kalau kalimat nakis itu bahasa kitanya apa? Fi'il nakis. Fi'il nakis itu gini. Kenapa diistilahkan fi'il nakis? Bata, kana, madama ini. Fi'il itu bukan seperti itu, tapi fi'il itu kan membutuhkan kepada fa'il, ya kan? Nah, sedangkan ini kana dan saudara-saudaranya ini tidak hanya membutuhkan pada fa'il atau isim saja, tapi butuh kepada khobar juga. Nah, jadi
fi'il ini dinamakan nakis artinya kurang karena biasanya fi'il itu hanya membutuhkan pada fa'il saja sudah cukup. Ini enggak. Nah, butuh sama isim plus butuh sama khobar. Maka istilahnya menjadi fi'il nakis. Kurang dia kalau hanya isim aja. Harus ada khobarnya juga. Makanya istilahnya namanya fi'il nakis. Fi'il yang kurang. Kurang ya istilahnya, Ustaz. Kurang. Bahasa kitanya kurang. Kan istilahnya isimnya fi'il nakis ini kan sebenarnya ya bisa dikatakan fa'il juga kan. Fa'il. Nah, cuma karena ini adalah fi'il nakis, istilahnya bukan fa'il tetapi isimnya. Nah, agak beribet sebenarnya. Mubtada Iya. ya kan. Aslinya mubtada, tapi kemasukan ini jadi isimnya. Tapi ini fi'il biasanya kan gandengannya fa'il. Nah, ini berubah menjadi statusnya menjadi isimnya. Bukan mubtada lagi, bukan fa'il, tetapi isim. Hanya beda istilah aja gitu ya. Istilahnya Oh, berbeda. Berpikirnya harus tapi kok Ya, berpikirnya ini bahasa Arab ini ya. Berpikirnya harus double-double ini. double dan Ustadz, harus double pikirnya. Ya, ada tanya lagi? Ustadz, tapi tadi yang Muhammadun Laisa Kazaban itu Muhammadunnya mubtada. Ini di sini ada dua kalimat. Muhammadun ini mubtada. Kemudian laisa kadzaban ini khobarnya mubtada Muhammad. Nah, di dalam lafadz laisa kadzaban ini khobarnya kan, khobarnya Muhammad ini sendiri juga sebuah kalimat. Yaitu laisa ini adalah fi'il nakis, isimnya Iya, itu fi'il dhamir nakis, mustatir takdiru huwa kembali Muhammad. Kadzaban khobarnya laisa. Nah, jadi di sini ada dua kalimat. Muhammad mubtada, khobarnya adalah kalimat laisa kadzaban. Laisa sendiri adalah fi'il nakis, isimnya adalah dhamir dikira-kirakan huwa, khobarnya laisa adalah kadzaban. Jadi dalam jumlah ismiyah di dalamnya ada jumlah yang terdiri dari fi'il nakis dan isim khobarnya. Bagaimana? Sudah jelas? Atau agak bingung? Bingung Ustaz, yang ini. Yang nomor 7 masih bingung. Nah, jadi nomor 7 itu kalimat yang didahului oleh isim. Berarti di situ ada indikasi ini adalah jumlah ismiyah. Kemudian huruf lafadz pertama ini berarti mubtada'nya Muhammadun. Khobarnya Muhammad itu berupa jumlah. Nah, berarti ini namanya khobar jumlah namanya. Khobar jumlah. Khobar jumlah namanya. Jadi Muhammad itu mubtada, khobarnya berupa khobar jumlah, bukan mufrad, bukan tunggal-tunggal satu lafaz tidak, tapi berupa kalimat lagi. Sehingga karena ini khobarnya adalah khobar jumlah, maka dia posisinya fi mahal rofa, di posisi rofa. Nah, kemudian di dalam khobarnya mubtada Muhammad, kalimatnya adalah berupa laisa fi'il nakis, isimnya adalah dhamir mustatir huwa, khobarnya adalah kadzaban. Makanya laisa itu tidak bisa, isimnya adalah Muhammad nggak bisa karena Muhammad sendiri adalah mubtada. Nggak bisa. Kalau kita ganti apa ya? Misalnya bukan pakai laisa ya. Misalnya ghairu kan isim. Muhammadun ghairu kadzabin. Muhammad bukanlah pembohong. Muhammadun ghairu kadzabin. Nah, di situ kalau ghairu berarti khobarnya adalah lafadz ghairu itu. Itu bukan khobar jumlah, bukan, tapi khobar mufrad ya kan. Ghairu Muhammadin, karena itu isim dua yang dijadikan satu atau mudhaf ilaih. Muhammadun ghairu kadzabin, bukanlah pembohong. Tapi karena ini fi'il, nah itu khobarnya adalah berupa jumlah
apa ini namanya? Jumlah fi'il nakis, isim dan khobarnya apa? Kalau pakai ghairu jadi kadzabin, Ustaz. Kadzabin, ya karena menjadi Mudhaf mudhaf dan mudhaf ilaih. Terus khobarnya itu adalah mufrad. Karena mudhaf ilaih itu satu kesatuan, berarti menjadi khobar mufrad. Nah, khobar mufrad berarti bisa di i'rab ghairu, khobarnya Muhammad, tanda rofaknya adalah dhammah karena ghairu adalah isim mufrad berarti. Tapi kalau fi'il khobarnya berupa seperti ini tidak bisa. Ada lagi? Sudah cukup? Kita coba ke innanya. Ini juga mencari isim dan khobarnya. Kita ke siapa setelah Sabrina? Ini nih, Aisyah. Tapi masih agak bingung, nggak apa-apa Ustaz. Gak apa-apa, dicoba saja. Yang nomor 1 ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha berkuasa. Inna itu huruf taukid, terus isimnya itu ala kulli, itu termasuk jumlah ya. Terus khobarnya itu syai'in Khobarnya syai'in. atau qadirun. Qadirun. Coba kita pikir bersama-sama. Isimnya inna, mana isimnya inna? Isimnya berarti kan nasab. Kemudian khobarnya berarti yang rofa. Berarti qadirun ya. Qadirunnya ya. Ya, khobarnya qadirun. Kalau isimnya mana isimnya? Allah. Lafad Allah. Nah, lafadz Allah. Lafdzul jalalah adalah isimnya inna. Innallaha. Oh iya. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu qadirun, maha berkuasa. Nah, jadi di situ ala kulli syai'innya adalah jar majrur atau pelengkapnya. Oh, Khobarnya adalah qadirun. Nah, di sini seperti mubtada khobar. Jadi yang memudahkan untuk mencari khobarnya itu kita sebelum khobar itu kita bisa meminjam kata itu adalah yaitu sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu qadirun, maha berkuasa. Kalau Gimana bahasa nomor Sunda, 1? eta. Kalau bahasa Sunda apa? Kalau di Sunda eta. Keta apa? Keta ya. Ya, eta qadirun. Keta Maha qadirun. kuasa. Ini ada orang Kalau Sunda. Jawa apa? Kalau bahasa Jawa itu iku. Nah, iku qadirun. Nah, kita bahasa Indonesianya itu yaitu. Nah, kalau saya dulu ngajinya pakai bahasa Indonesia, jadi pahamnya bahasa Indonesia. Nah, ini yang agak rumit nomor 2. Nomor 2 ini sebenarnya agak rumit ya. Tapi kita coba aja. Kita jawab bersama-sama. Inna. Ya. Inna ini adalah huruf taukidnya. Nah, sekarang isimnya inna mana? Jaza. Haza. Hadza ya. Sesungguhnya hal ini. Terus khobarnya apa? Ayo mana ini? Bisa ya Ustaz susunan fi'il sama fa'il kayak tadi. Yang mana? Susunan fi'il sama fa'il. Nah, fi'il fa'ilnya yang mana? Oh, itu disyukuri. Juga.
Jazaan. Jazaan. Nah, khobarnya inna padahal harus rofa. Kalau jazaan ini kan nasab dia. Berarti Waka. Kurang. Apa? Pura. Maskuro ini kalau kita lihat kalimatnya sudah lain. Artinya inna ini hanya sampai jazaan ini. Kemudian wakana ini sudah Lengkap. lain. Oh, belajar lagi. lakum. Lakum. Lakum Bukan. bukan juga. Nah, ini kalimatnya pendek sebenarnya. Ada Ada lakum jazaa'un. Tersembunyi Ustaz. Tersembunyi. Kalau tersembunyi kembalinya ke depan. Nah, ini depannya tidak ada lagi. enggak. Depannya ya inna hadza Berarti ini. Ke belakang tidak ada ya. Ini khobarnya adalah khobar jumlah ini. Berarti Jumlahnya mana berarti? kana lakum. Nah, ini kana lakum jazaan. Pokoknya di sini artinya adalah sesungguhnya hal ini adalah kana lakum jazaan, balasan bagi kalian. Nah, jadi khobarnya inna ini adalah jumlah kana lakum jazaan. Nah, ini agak khobarnya adalah khobar jumlah. Sebenarnya di dalam Berarti kanannya bukan termasuk itu dong, Ustaz. kananya termasuk fi'il naqis. Nah, jadi di dalam khobarnya inna itu ada jumlah adalah kalimat yang berupa kana, isimnya dan khobarnya. Nah, maka khobarnya itu adalah fi mahal rofa sebagai khobarnya inna. Jadi kana lakum jazaan ini adalah fi mahal rofa sebagai khobarnya inna. Nah, kana ini adalah fi'il nakis. Kemudian isimnya mana ini? Isimnya kana ini. Yo, isimnya kana mana ini? Dia Lakum. Lakum. Kalau jar majrur tidak bisa menjadi isimnya kana karena itu adalah huruf jar dan domir. Tidak bisa. berarti jaza. Huwa. Nah, fa'ilnya isimnya adalah huwa, domir yang tersimpan dalam lafaz kana dikira-kirakan huwa. Huwa ini kembali ke hadza ini. Ada. Oh iya. Hadza. Terus khobarnya kana mana? Kana. Khobarnya Jazaan. Nah, khobarnya kana ini adalah jazaan. Jadi dalam kalimat segini saja sudah ada dua kalimat ini ya. Jadi kalimat intinya adalah inna hadza plus khobarnya yaitu jumlah kana lakum jazaan. Terus dalam khobarnya inna ada kalimat kana plus isim dan khobarnya. Hati-hati khobarnya adalah jazaan, khobarnya kana. Isimnya adalah domir yang tersimpan dikira-kirakan huwa kembali ke dia haza. Sesungguhnya ini adalah bagimu balasannya. Terus kalau wakana sa'yukum maskuro ini kan kalimat baru. Nah, wakana sa'yukum maskuro. Kalau kana ini isimnya mana? Isimnya yang dimaksud kana di sini apa kira-kira? Wakana dan ada. Apa yang ada di situ? Domir kayak tadi Ustaz. Kalau domir berarti sa'yukum ini. Ya. Wakana dan ada apa sa'yukum usaha kalian itu maskuran disyukuri. Kan saya itu fi'il. Dan usahamu. Dan ada apa sa'yukum usahamu itu maskuron disyukuri, artinya diberikan balasan. Sa'yukum bukan fi'il tetapi ini isim ya. Sa'a yas'a sa'yan. Oh, bukan ditambahin sa gitu ya, Tat? Bukan. Bukan, ini dari itu kosakatanya sa'a. Sa'a itu berusaha. Sa'a fi'il madhi
Fi'il mudhari'nya yas'a, terus masdarnya ini sa'yun atau sa'yan, sa'yukum, usahamu. Isimnya Mudhof ilaih berarti Ustadz ya? Ya, ini mudhof ilaih. Sa'yu plus kum, mudhof dan mudhof ilaih. Maaf Ustaz, itu fi'il Sa'yukum. Ya. Bukan. bukan isim. Isim, namanya isim masdar. Sa'a, yas'a, sa'yun. Nah, isim masdarnya. Sa'a, yas'a, sa'yun. Sa'a, yas'a, Lima tasir Ustadz ya sayun. Sa'yun ini isim mufrad. Mufrad. Isim mufrad. Kalau bentuk jamaknya saya enggak hafal nih apa ya, sa'yun. Enggak hafal saya. Karena ini biasanya bentuk jamaknya berupa jamak taksir ini. Oh ya Ustadz. Tanda isimnya sa'yukum itu apa? Tanda isimnya sa'yukum itu dia bisa diidofahkan kepada kum. Oh, gerak mereka. Usaha kalian. Wakana sa'yukum dan ada apa usaha kalian itu maskuron. Jadi isim di sini tandanya adalah bisa diidofahkan kepada isim domir sa'yukum. Ustadz mau tanya, kalau Ya. mudhof ilaih itu bisa digabung, bisa dipisah ya? Mudhof ilaih tergantung Idofah itu. idofahnya. Kalau bersama isim domir berarti digandeng dia. Tapi kalau bukan isim domir seperti ini, kulli syai'in, ini kan isimnya bukan isim domir berarti terpisah. Mana lagi contohnya? Hizbas syaitoni, golongannya setan. Nah, ini juga mudhof ilaih karena ini bukan apa itu isim domir berarti ya terpisah lafadznya. Tapi kalau sa'yukum ini karena gandeng dengan isim domir berarti ya digandeng berarti. Kalau yang bukan isim domir saya rasa tidak ada ya. Yang gandeng itu berarti yang bergandengan dengan isim domir. Ada lagi mungkin? berarti Maskuron ini isimnya bentuknya kalau dari tasrifnya namanya isim maf'ul. Kalau syakirun orang yang bersyukur, kalau maskurun orang yang disyukuri atau sesuatu yang disyukuri. Jadi biasanya ada orang namanya kan syakir, berarti harapannya orangnya itu bersyukur terus. Ada juga namanya Pak Maskur, orang yang selalu kehidupannya tersyukuri. Nah ini dapat balasan yang enak-enak. Syakirin. Ya itu nomor 2, agak rumit memang nomor 2. Yaitu kita coba dari ayat-ayat Al-Quran. Kalimatnya sedikit tapi dalam. Kita coba ke nomor 3. Ala inna, ya silakan. Gimana? Berarti isimnya apa tadi? Isimnya sa'yukum. Karena ini isimnya adalah sa'yukum. isimnya sa'yukum. Khobarnya maskuron. Maka dia itu karena isimnya bukan, ini mufrad. Ini mufrad. Khobarnya mufrad berarti. Karena kalau seandainya karenanya tidak ada ya, sa'yukum maskurun, usahamu itu pasti dapat balasan. Sa'yukum maskurun, karena ada karena sa'yukum maskurun. Kalau karena ini enggak ada, bukan ini berarti hadza lakum jazaun. Ini bagi kalian adalah balasan. Ini karena ada karena berarti ini menjadi khobarnya karena. Karena ada apa hal ini lakum bagi kalian itu jazaan sebagai balasan. Nah, jadi karena itu
isimnya adalah Huwa. huwa kembali ke hadza. Jadi kalau kita artikan karena ada apa hal ini, jadi kita munculkan lagi inna hadza, sesungguhnya hal ini, karena ada apa hal ini, lakum bagi kalian itu jazaan sebagai balasan. Nah, kalau kita artikan apa ya, secara Jawa, Sunda, Madura itu pasti ketika mengartikan kananya, hadanya disebutkan lagi. Karena ada apa hal ini yang menunjukkan kalau kana ini isimnya adalah domir huwa kembali ke hadza. Belum tahu. Pada hal ini. Kita coba nomor 3. Ala ketahuilah inna hizbas syaitoni, sesungguhnya golongan setan itu humul khosiruna, adalah orang-orang yang rugi atau golongan yang merugi. Nah, di sini inna berarti isimnya inna mana ini? Asyaiton. Hizbas syaiton ya. Iya. Hizbas syaiton adalah isimnya inna. Kemudian nyambung. khobarnya Mudhof. Isimnya jumlah. isimnya bukan jumlah tapi mudhof ilaih. Nyambung ya berarti. Nyambung hizbas syaiton. Golongannya setan. Terus khobarnya mana? Khobarnya humul khosirun. Humul khosirun. Ini khobarnya itu al khosirunnya, al khosirun. Nah, di sini ada hum di sini. Ya sebenarnya kita juga paham ya. Khobarnya kalau kita katakan humul khosirun secara makna betul-betul saja. Tapi karena secara lafadz itu hum ini namanya adalah domir fasil. Domir yang fungsinya untuk memisahkan. Memisahkan mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Yang fungsinya untuk memperkuat lagi. Sesungguhnya di sini ada Allah. Satu Allah itu juga memperkuat. Allah, lihatlah, ketahuilah, pahamilah, renungkanlah. Sesungguhnya golongannya setan, hum mereka itu, padahal kita sudah tahu golongan setan kan ya hum ya, mereka banyak. Nah, hum di sini fungsinya untuk menekankan lagi. Itu adalah al-khosiruna, orang-orang yang merugi. Jadi khobarnya aslinya adalah al-khosirun, hum istilahnya adalah domir fasil, domir yang fungsinya untuk memisahkan antara depan dan belakang. Nah, tapi kalau tidak ada humnya tidak enak dibacanya, Ustaz. Ya, kalau nggak ada humnya nggak enak ya. Inna hizbas syaitonil khosiruna. Nah, kalau ini kan menakutkan ini. Tambah hum. Nah, golongan itu loh, mereka itu loh. Nah, kita ditambah lagi. Golongan itu loh, mereka itu loh, orang-orang yang rugi. Jadi hum di sini bukan khobarnya inna tapi sebagai domir fasil. Domir fasil. Contoh yang paling sederhananya inna Muhammadan huwa mudarrisun. Nah, inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad, huwa dia itu mudarrisun, adalah pengajar. Nah, huwa di situ domir fasil. Mudarrisun adalah khobarnya innanya. Inna Muhammadan huwa mudarrisun. Itu berlaku di kana, inna sama zona, Ustaz? Tidak. Jadi banyak nanti kita temui kalimat itu kalau dirasa domirnya itu bukan fungsi utama, berarti dia hanya sebagai domir pemisah yang fungsinya diantaranya adalah untuk menegaskan kalimat sebelumnya. Atau hanya untuk memisahkan saja, bisa jadi. Nah, contoh sederhananya seperti tadi, inna Muhammadan huwa mudarrisun. Atau tidak ada innanya misalnya. Contohnya apa ya? Al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu. Nah, itu al-kalamu.
itu menjadi mubtada, kemudian khobarnya adalah al-lafdhu al-murakabu. Huwa di situ adalah dhamir fasil yang Dhamir. fungsinya untuk memisahkan antara istilah dan apa itu namanya khobarnya atau penjelasnya. Atau bisa dikatakan di situ titik duanya pakai huwa gitu ya. Al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakabu al-mufidu. Nah, jadi huwa di situ sebagai dhamir fasil. Bukan sebagai mubtada, bukan, tapi sebagai dhamir fasil. Nomor 4. Akhbir akhoka bi anal madrasata mu'attolatun. Berilah kabar saudaramu laki-laki bahwa sekolahnya libur. Anna berarti ya. Isimnya mana ini? Iya. Al-madrasah Al-madrasah, khobarnya mu'attolatun. mu'attolatun. Ini mudah berarti ya. Madrasata, isimnya berarti dia nasabta, khobarnya mu'attalatun, khobarnya berarti rofa. Sekarang ini nomor 5. Ungzur, lihatlah. Ka'anna ar-rajula yuridu syai'an. Seakan-akan laki-laki itu menginginkan sesuatu. Ungzur ka'anna ar-rajula yuridu syai'an. Nah, ini saudara Inna yaitu ka'anna. Isimnya mana isimnya? Ar-rajul Ar-rajula isimnya. Kemudian khobarnya yuridu syai'an. yuridu syai'an. Ya, khobarnya adalah berupa khobar apa? Mufrad atau jumlah di sini? Jumlah ya. Jumlah, ya, karena itu adalah jumlah fi'liyah. Nyambung. Yuridu. Iya. Nah, yuridu adalah jumlah fi'liyah. Yuridu. Karena yuridu adalah fi'il, fa'ilnya mana? Huwa. Huwa. Yuridu, fa'ilnya adalah domir tersimpan dalam lafadz yuridu, dikira-kirakan huwa. Huwa kembali kepada Rajul. Rajul. ar-rajula. Ya. Rajul. Yuridu menginginkan. Siapa yang menginginkan? Ar-rajul. Rajul. Ka'anna ar-rajula, seakan-akan sesungguhnya laki-laki itu yuridu ingin siapa rajul. Nah, kembali lagi ya rajul. Syai'an pada sesuatu. Nah, jadi ka'anna ar-rajula, isimnya ka'anna adalah ar-rajula, khobarnya adalah jumlah fi'liyah yuridu syai'an. Jumlah fi'liyah. Nah, khobarnya ka'anna sendiri itu adalah jumlah fi'liyah, yaitu yang terdiri fi'il, fa'il, dan maf'ul. Fi'ilnya yuridu, fa'ilnya domir dikira-kirakan huwa, huwa kembali ke ar-rajul. Maf'ulnya adalah syai'an. Bagaimana yang nomor 5? Apakah ada yang masih bingung nomor 5? Sebenarnya kalau kita artikan secara langsung itu mudah artinya ya. Lihatlah seolah-olah laki-laki itu ingin sesuatu. Nah, cuma nanti kalau sudah berbentuk yang agak ribet seperti yang nomor 2 ini, kalau kita tidak terbiasa menganalisis per lafaz, itu nanti kita kesulitan mengartikan yang nomor 2 ya. Maka menganalisis per lafaz itu kita butuhkan dari bentuk sederhana. Nanti ketika ketemu yang agak sulit, agak rumit, itu kita sudah terbiasa. Coba nomor 6 ini ya. Innal murabbiyah, sesungguhnya pendidik itu mas'uliyatuhu, tanggung jawabnya itu kabiratun, besar. Nah, isimnya inna yang mana ini? Al-murabbiyah. Al-murabbiyah. Khobarnya mas'uliyatuhu kabiratun. Mas'uliyatuhu kabiratun. Berarti isimnya khobarnya berupa mufrad atau jumlah di sini? Jumlah. Jumlah apa di sini? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Apakah ada fi'il di mas'uliyatuhu kabiratun? Ada domir. Gimana? Apakah ada fi'ilnya?
mas'uliyatuhu. Fi'il atau isim ini? Mas'ul ya. Isim, ya isim. Mas'uliyatu isim. Dari mas'uliyatun Kalau mas'ulun itu kepala ya. diidofahkan kepada domir hak. Hmm. Mas'uliyatun artinya tanggung jawab Iya. atau tugasnya. Mirfu. Nah, ini jumlahnya apa? Innal murabbiyah, ini isimnya adalah murabbiyah. Khobarnya berupa khobar jumlah. Nah, tapi bukan jumlah fi'liyah. Tadi kita yang belajar jumlah fi'liyah, ini khobarnya berupa jumlah ismiyah. Nah, mas'uliyatu sendiri ini adalah mubtada, khobarnya adalah kafiratun. Sesungguhnya pendidik itu mas'uliyatuhu, tanggung jawabnya pendidik itu kafiratun besar. Saya ulangi lagi, inna huruf taukid, al-murabbiyah isimnya inna, khobarnya adalah kalimat mas'uliyatuhu kafiratun, yaitu berupa khobar jumlah. Khobar jumlah ini fi mahal rofa sebagai khobarnya inna. Di dalam khobarnya inna itu adalah berupa jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya mas'uliyatuhu, khobarnya adalah kabiratun. Kalau nggak ada innanya berarti ya al-murabbiyu atau al-murabbi mas'uliyatuhu kabiratun. Kalau ada inna berarti innal murabbiyah. Karena ini adalah isim mufrad berarti pakai fathah. Innal murabbiyah mas'uliyatuhu kabiratun. Kalau jamak murabbinya berarti Kalau jamak murabbiyuna berarti innal murabbiyina. Kalau nggak ada innanya berarti al murabbiyuna. Tapi kalau ada innanya berarti pakai ya al murabbiyina. Oh, itu bukan muzakkar salim. Ya, kalau jamak kan tadi. Jadi kalau jamak mudzakkar Ustaz, salim berarti murabbi itu jamaknya bentuknya adalah jamak mudzakkar salim. Jadi tinggal menambahkan wawunun atau ya'nun, al murabbiyuna atau al murabbiyina. Misalnya para pendidiknya banyak, al murabbiyun. Jadi biasanya al murabbi itu satu ya. Maksudnya pendidik itu biasanya kalau di pesantren itu murabbi itu apa yang pengasuh pesantrennya, kiainya. murabbi. Oh, kalau yang muannasnya ada Murabbiyatun, al murabbiyatu, innal pakai tak marbuto. murabbiyatu, pakai tak marbuto. Tinggal menambahkan tak marbuto. Pendidiknya misalnya punyainya, innal murabbiyata mas'uliyatuha, nah, perempuan berarti mas'uliyatuha kabiratun. Kalau tadi murabbiyuna, innal murabbiyina mas'uliyatuhum, karena mereka banyak, kabiratun. kalau muannasnya jamak berarti murabbiyat. Murabbiyati, innal murabbiyati. Jamak muannas salim kan nasabnya kasroh. Innal murabbiyati mas'uliyatuhunna, mereka perempuan itu adalah hunna, mas'uliyatuhunna kabiratun. Innal murabbiyati. Ustaz. Ya. Jumlah ismi itu selalu yang disandarkan. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada itu berupa isim makrifat. Isim makrifat itu diantaranya adalah isim yang ada alif lamnya, isim domir, kemudian apalagi kemarin isim alam nama, atau disandarkan kepada isim-isim tadi. Mas'uliyatu itu tadinya adalah nakiroh.
karena disandarkan kepada isim domir hak ini, maka menjadi isim makrifat. Nah, berarti bisa sebagai mubtada berarti. Iya. Seperti tadi di atas tadi Muhammadun. Nah, ini kan mubtada. Kenapa dia bisa jadi mubtada? Karena ini isim makrifat, dia adalah isim alam. Isim alam itu artinya nama orang atau nama benda. Sini berarti nama orang, bisa jadi mubtada. Tapi kalau di belakang tadi apa tadi? Di belakang contohnya di mas'uliyat itu walaupun di belakang tapi dia depan gitu ya. Mana ya? Nah, ini kan statusnya khobarnya inna ya kan, khobarnya inna. Kemudian berarti ini awal dari kalimat lagi. Dalam kalimat innal murabbiyah ila akhir, di dalamnya ada kalimat jumlah ismiyah yaitu mas'uliyatuhu kabiratu. Ya, memang di dalam bahasa Arab itu walaupun kalimatnya pendek itu bisa terdiri dari 2 atau 3 kalimat. Itu uniknya bahasa Arab. Kalau kita terjemahkan seperti ini, bahasa Indonesia kan cuma 1 kalimat. Sesungguhnya pendidik itu tanggung jawabnya besar. Itu kan 1 kalimat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dalam 1 kalimat ada kalimat yang lain. Itu khobarnya inna, berupa jumlah ismiyah, yaitu mubtada dan khobar. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ini yang nomor 7 insya Allah kita bahas di hari Sabtu sore. Sebenarnya tidak selesai ini kalau kita bahas semua karena di sini ada dzunna wa akhwatuha. Masih banyak, masih panjang. Masih panjang. Terus materinya memang kita hari ini tidak saya berikan materi supaya fokus inna, karena inna dzunna dulu. Mungkin besok atau hari Sabtu kita berikan materi yang berikutnya. Supaya fokus ke kana, inna, dan dzunna. Sebenarnya 1 hari itu hampir 1 materi ya. Memang videonya ada 2 karena 1 itu untuk teorinya, yang satunya untuk analisisnya. Mungkin dari yang tidak memperhatikan di awal itu dikiranya 1 hari itu 2 materi full gitu ya. Padahal itu cuma dibagi menjadi 2 gitu aja. Atau mungkin ada kaitannya, kelanjutannya. Ya, sebagai kelanjutannya saja. Maaf Ustadz, tanya sedikit. Ya, silakan. Mas nomor 6 ya, Mas Nomor 6, ya. Mas Uliatu itu bentuk perempuan apa laki-laki ya? Mas'uliyatun. Nah, ini bentuknya mu'annas, perempuan berarti. Tapi di depannya al-murabbiyah itu laki-laki ya? Laki-laki, ya. Nah, jadi yang berkaitan dengan yang di depan bukan mas'uliyatunya tapi haknya ini. Nah, jadi contohnya apa ya? Misalnya sesungguhnya al ustadzatu misalnya, innal ustadzata, innal ustadzah. Ustadzah kan innal ustadzah, sesungguhnya ustadz itu. Kemudian kita kasih mobil sayyaratuhu jadi datun. Ada gitu ya. Innal ustadzah, sesungguhnya ustadz itu laki-laki berarti. Sayyaratuhu mobilnya, padahal sayyarotun itu kan mu'annas ya, data marbutahnya. Bukan berarti mobil itu nanti berhubungan dengan mudzakkar muannasnya dengan ustadznya enggak, tapi yang berhubungan dengan yang di depan tuh domirnya itu. Sayyaratuhu mobilnya, bukan sayyaratuha. Jadi hu karena depannya adalah ustadz. Baru yang setelah sayyarah itu berarti jadi datun baru itu harus ada tak marbutahnya. Karena jadi datun menjelaskan apa ini sayyarah. Sedangkan yang menjelaskan ustadz itu bukan hanya mas'uliyah atau sayyarahnya, tapi yang menjelaskan ustadz itu atau murabbi ini kabarnya adalah kalimatnya ini. Satu kesatuan.
Tapi adakah bentuk maskulun itu enggak ada, Ustadz ya? Maskulun enggak ada. Mas'ulun ada juga sih. Bisa jadi Kenapa mas'uliyah, enggak pakai maskulun? mas'ulun gitu ya. Mas'uliyah. Mas'uliyah itu perihal tanggung jawabnya, pertanggungjawabannya. Kalau mas'ulun itu mungkin artinya bertanggung jawab. Oh, Nah, bertanggung jawab, tapi kalau mas'uliyah itu perihal pertanggungjawaban. iya. Jadi Ulun kalau dia anro ada kalimat jadi mas'uliyah di situ ada tambahan ya-nya dan tak marbutohnya itu menunjukkan perihalnya, perihal pertanggungjawabannya. Tapi kalau mas'ulun orangnya berarti mas'ulun bertanggung jawab. Anta mas'ulun, kamu bertanggung jawab, kamu akan ditanya mas'ulun. Tapi kalau mas'uliyah tuh bukan orangnya tapi pertanggungjawabannya. Jadi bedanya mas'uliyatuhu itu perihal pertanggungjawaban, tapi kalau mas'ulun itu orangnya. Nah, maka di sini ada dhamir ha, tapi kalau dia mas'ulun jadi khobarnya murabbiyah, innal murabbiyah mas'ulun. Baik. Sesungguhnya pendidik itu mas'ulun bertanggung jawab atau mas'ulun akan ditanya dia fil akhirati di akhirat nanti. Jadi ini beda, mas'ulun dan mas'uliyatuhu itu beda. Ya, oke, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi pertanyaan? Ya, bentuk bahasa Arab itu perubahan satu kata ke kata yang lain, ini yang juga menjadi PR kita ya. Terkadang banyak juga sekarang bahasa Arab itu menjadi istilah tersendiri. Seperti sayyarah itu kan dari saro yasiru. Saro yasiru artinya berjalan. Kalau sayyarah artinya menjadi mobil. Jadi sayyarah kita tidak bisa. Kenapa kok nggak sayyarun aja? Nah, itu orang Arab membuat istilah sudah pakai sayyarotun ada tak marbutohnya. Kok nggak pakai sayyarun aja tanpa tak marbutoh? Kalau apakah mobil itu ada yang laki-laki, ada yang mobil perempuan? bid'ah kan. Ya, bid'ah nanti. Jadi orang Arab sudah menentukan kosakata itu sebagai artinya adalah mobil sayyarotun. Nah, seperti ini. Ta'irun Ta'irun burung ya kan. Ta'irotun pesawat. Bukan burung perempuannya. Naik apa Anda ke Jakarta? Saya naik Ta'irotun. Kalau naik Ta'irun berarti naik burung berarti. Nah, jadi itu sudah mereka membuat istilah sudah. Ta'irun untuk burung, Ta'irotun untuk pesawat. Nah, jadi kita juga di antara kosakata ini memang harus kita hafalkan sesuai istilahnya orang Arab. Seperti sayyarotun kok kenapa nggak sayyarun, ta'irun dan ta'irotun kok berbeda? Itu istilahnya apa ya? Sudah dari sananya gitu. Sudah dari sana. Sudah dari lauh mahfudnya. Iya. Ya mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Nah ini sebenarnya pembahasannya tadinya sebenarnya contohnya itu kita buat ringan ya, tapi ketika sudah menganalisis itu juga ternyata agak berat juga ya. Segini itu ringan saja. Ringan. Agak berat ini. Nah, supaya lebih menantang lagi. Nah, jadi seperti penjelasan kemarin, intinya itu adalah mubtada, khobar, fi'il dan fa'il. Karena inna itu kan sebagai tambahan saja. Ketika kita ada kana, nanti juga mencari isimnya sama seperti kita menentukan mubtada khobarnya. Kemudian nanti di dalam kalimat ini juga ada fi'il fa'ilnya. Jadi inti atau
kalimat pokok itu pasti terdiri dari mubtada, khobar atau fi'il dan fa'il. Sebenarnya walaupun ini materinya inna dan kana, tetap kita itu aslinya mencari seperti mubtada, khobarnya atau fi'il dan fa'ilnya. Itu aja sebenarnya PR-nya. Ketika kita sudah bisa mubtada, khobar, fi'il, fa'il, mau kemasukan kana, inna itu mudah karena kita sudah terbiasa mencari mubtada, khobar, fi'il dan fa'ilnya. Kadang kita menghafalkan kaidah-kaidah nahwu terlalu lama, kemudian prakteknya sedikit. Kalau sudah praktek itu kayak jauh sekali dengan teori. Di teori itu biasanya contohnya cuma sederhana. Kalau sudah praktek bentuknya macam-macam. Bisa dibuat sederhana, bisa dibuat rumit juga bisa. Seperti nomor 2 ini sebenarnya inginnya kami hanya inna ini isimnya hadza, khobarnya jumlah kana, lakum, jasaan gitu aja. Tapi karena kana itu sudah kita bahas, nanti kita juga sebenarnya ya mencari isim dan khobarnya kana sekalian. Terus belakang ini juga seperti itu. Karena ketika kita praktek kita akan menemukan hal-hal yang unik. Menemukan hal yang unik bisa menjadi tambahan faedah buat kita. Ya mungkin ada yang ditanyakan? Enggak ada? Sudah cukup berarti. Insyaallah kita lanjutkan di hari Sabtu sore. Ini Afan tadi saya terlambat buka Zoom-nya ya. Tadi karena ketiduran saya. Nah, ketiduran. Tidurannya apa itu tadi? Pas belajar lagi. Jadi saya bawa kitab belajar ketiduran. Tahunya sudah hampir jam 8. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ala istiraqikum fi hadzal ijtima'. Susah.